Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleichem, salam damai sejahtera. Selamat menikmati bagian kelima video dengan judul Teori Pengangkatan Orang-orang Percaya Sebelum Masa Kesusahan Besar Menyesatkan. Selamat menikmati, Tuhan menerangi dan menuntun ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bagian kelima tentang doktrin teori pengangkatan orang-orang percaya sebelum masa kesusahan besar ini, kami mau sampaikan alasan mereka dengan mengambil ayat-ayat kitab suci untuk mendukung teori mereka. Dan itu akan kami bahas di dalam video ini dengan gamblang berdasarkan pemahaman pengertian nats-nats kitab suci yang sebenarnya. Ayat pertama yang mereka pakai untuk mendukung teori tersebut adalah dari Matius 5 ayat 13 yang berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Ayat yang kedua yang mereka pakai adalah dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 3 yang mengatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dulu murtad dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Itulah saudara-saudara 2 ayat yang mereka pakai untuk mendukung teori tersebut. Benarkah ayat itu cocok dengan pendapat atau anggapan atau teori mereka? Mari saudara, kita pelajari dengan terang Roh Kudus dan hati yang tulus. Dengan dasar Matius 5 ayat 13 tadi, kamu adalah garam dunia, ini diambil oleh mereka sebagai dasar dengan mengatakan garam itu punya fungsi mengawetkan, seperti ikan asin tidak busuk karena ada garamnya. Kalau garamnya diambil akan membusuk. Dan mereka berkata, demikian juga penduduk dunia ini akan membusuk oleh namanya si pendurhaka, manusia durhaka. Dan The Beast 66, Antimesias itu akan keluar, kemudian akan menghancurkan, menyiksa penduduk bumi seperti garam yang membusuk isu. Itu menunjukkan bahwa garam itu kita, orang-orang percaya, gereja Tuhan. Kalau itu sudah diangkat, dunia ini tanpa garam, sehingga dunia ini akan membusuk oleh si anti-Mesias. Dengan kata lain, mereka mengatakan anti-Mesias akan datang. Tapi sebelum itu datang, kita akan diangkat. Umat Tuhan, orang yang penuh Roh Kudus akan diangkat. Itu alasan mereka. Benarkah sesuai dengan maksud dari Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia? Saudara-saudara, kamu adalah garam dunia adalah kata Tuhan kepada murid-muridnya di dalam kitab Matius 5 ayat 13 itu. Maksud Tuhan kata-kata itu adalah supaya mereka itu menunjukkan perbuatan baik yang memuliakan nama Bapa di surga. Apa maknanya seorang rajin beribadah, melayani, memberitakan Injil kerajaan, kabar baik, kalau tidak bisa berbuat baik dengan sesamanya? Itu sama saja garam yang menjadi tawar sehingga tidak berfungsi. Jadi murid-murid di sini, orang percaya di seluruh dunia diingatkan oleh Tuhan untuk berfungsi sebagai garam. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan rapture, dengan pengangkatan orang percaya sebelum masa kesusahan besar, dan tidak ada kaitannya dengan keluarnya The Beast 66, si manusia durhaka itu, dan tidak ada kaitannya
dengan masa aniaya besar. Dengan demikian, anggapan mereka Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Yang dimaksud mereka adalah pengangkatan orang percaya sebelum datangnya si anti-Mesias adalah sangat tidak cocok dengan makna firman Tuhan, dan itu berarti menyesatkan. Saudara-saudara, berjaga-jagalah, berdoalah, jangan mau disesatkan seperti saya dulu disesatkan dengan teori dan ayat-ayat ini. Tuhan memberkati saudara. Pastilah ayat ini akan menyingkap bahwa ternyata benar tidak sesuai dengan anggapan mereka. Untuk 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3, saya ambil yang ayat 1, kalimat yang utama. Dikatakan di situ saudara, tentang kedatangan Tuhan kita dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kalimat itu sangat cocok dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 yang menyatakan bahwa Tuhan datang di awan-awan. Kemudian dikatakan di situ orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kemudian yang masih hidup menyusul dibangkitkan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 ayat 52 saudara, orang yang mati yang dibangkitkan tadi dan orang hidup yang diangkat tadi sebelumnya diubahkan dalam sekejap, diberi tubuh kemuliaan. Baik yang sudah mati, yang sudah dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi yang kekal. Kemudian yang masih hidup, yang diubahkan sekejap, diberi tubuh kemuliaan juga yang sifatnya kekal. Mereka sama-sama secara roh menjumpai Tuhan yang di angkasa itu. Dan itu adalah kedatangan Tuhan dan terhimpunnya kita dengan Dia. Dan istilah atau kalimat itu semua dapat dirangkum dengan kata rapture atau keterangkatan orang-orang percaya. Kemudian itu terjadinya kapan, saudara? Itu terjadinya adalah, saudara bisa lihat di ayat yang ketiga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad, dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Sebelum hari itu adalah hari Tuhan, seperti yang dimaksud di dalam ayat sebelumnya. Ya, hari Tuhan di sini adalah menunjuk pada ayat 1 tadi, kedatangan Tuhan dan terhimpunnya kita dengan Dia. Jadi saudara jelaskan di situ bahwa Tuhan datang dan terjadi pengangkatan, terhimpunnya kita dengan Dia, itu terjadi setelah murtad dan si manusia durhaka yang disebut the beast 66 atau si anti-Mesias itu dinyatakan dulu. Berarti apa saudara? Pendapat mereka yang mengatakan orang-orang percaya akan diangkat sebelum masa kesusahan besar dengan mengambil ayat ini tidak terbukti. Bahkan terbalik saudara, mereka membalik pengertian firman ini untuk kepentingan mereka sendiri untuk menyebarluaskan teorinya. Nah, itu yang benar saudara di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa cermati, pelajari lagi di situ. Dan di situ dikatakan hari Tuhan. Di dalam kitab suci saudara, hari Tuhan itu tidak mesti kedatangan Tuhan. Ada 3 hal yang saya maksud dengan hari Tuhan sesuai kitab suci saudara. Hari Tuhan itu menunjuk pada pertama masa kesusahan besar, seperti dikatakan kitab Yoel 2 ayat 31-32. Hari Tuhan juga menunjuk pada pengertian proses lenyapnya langit dan bumi yang lama ini. Ini bisa dibaca dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Hari Tuhan juga punya pengertian tentang kedatangan Tuhan dan terhimpunnya umat kudusnya dengan Dia, atau istilah lain kedatangan Tuhan dan rapture. Itulah hari Tuhan saudara-saudara. Jadi itulah pengertian yang benar.
Jadi jangan dibalik. Jadi ayat ini kalau dipakai oleh pendukung teori pengangkatan orang percaya sebelum masa kesusahan besar, untuk mendukung teorinya itu jelas tidak sesuai kitab suci, itu jelas sesat dan menyesatkan seperti saya dulu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita dengan pengertian ini, dengan tulus mau menerima kita yang benar pengertian firman ini. Jangan mempertahankan pendapat sendiri yang salah, pendapat orang yang salah, tafsiran yang salah, jelas itu, saudara. Memutarbalikkan 2 Tesalonika 2 ayat 1-3 yang mengatakan sebelum anti Mesias datang umat Tuhan diangkat. Padahal di sini mengatakan kita diangkat setelah anti Mesias datang. Berarti apa? Ini menunjukkan aniaya besar terjadi, setelah itu kita diangkat. Karena saat itulah juga Tuhan kita datang. Nah, itu yang benar. Roh Kudus menerangi saudara, Roh Kudus menuntun saudara, Roh Kudus memimpin kepada kebenaran, menghentikan penyesatan. Haleluya. Tuhan juga berkata di dalam Matius 24 ayat 13, saudara. Di situ dikatakan, dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Itu diawali dengan Tuhan berbicara kepada murid-muridnya tentang masa-masa kejadian yang ada sebelum dia datang atau sebelum segala sesuatu ini berakhir atau kesudahan zaman. Tuhan mengatakan, saudara, ada perang, kelaparan, ada murtad, ada saling membenci, kasih mula-mula hilang, ya, ada yang namanya banyak orang saling menyalahkan, memfitnah, itu terjadi, saudara. Kemudian terjadi goncangan besar di langit, di bumi, semuanya menakutkan. Tapi di situ dikatakan, saudara, dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Ini menunjukkan apa, saudara? Umat Tuhan, para muridnya, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya, selama ada kesusahan besar itu tetap di bumi. Karena Yesus katakan, yang bertahan sampai kesudahannya dia akan diselamatkan. Dan itulah indahnya, saudara. Dan ketika masa kesusahan besar, umat Tuhan disertai Roh Kudus luar biasa. Sehingga mujizat-mujizat terjadi karena Roh Kudus penuh memimpin umatnya, menuntun, melindungi, saudara. Dan itulah bagiannya. Jadi umat Tuhan selama masa kesusahan besar ada di bumi. Dan ini cocok dengan 2 Tesalonika 2 tadi, saudara. Bahwa setelah anti Mesias dinyatakan, murtad dinyatakan, baru Tuhan datang dan kita terhimpun dengan dia, atau namanya rapture. Haleluya. Itulah. Jadi Tuhan sendiri menyatakan berkali-kali bahwa umatnya disertai sampai kesudahannya. Dan itu menunjukkan bahwa kita mengalami masa aniaya, tetapi kita dalam perlindungan Tuhan, Roh Kudus sepenuhnya, sehingga kita beroleh keselamatan yang terus bertahan, bertekun sampai kesudahannya, akan beroleh kekekalan bersama Tuhan selama-lamanya. Haleluya.